akan terjadi pembunuhan besar-besaran. Manusia saling bantai. Masih berkecamuk, bahkan lebih apa ya, kalau yang Mami lihat ini lebih tragis, lebih parah, lebih apa ya, lebih banyak memakan korban. Karena Mami lihat di sini banyak bergelimangan mayat-mayat gitu ya, mayat gitu. Terus ada gempuran-gempuran gitu ya kan, gempuran-gempuran senjata yang luar biasa, yang mungkin sampai Mami lihat nih, ini sampai merinding gitu ya. Dan akan terjadi gempa di Indonesia ini. Menurut penanggalan Chinese, sekarang adalah Shio ular. Shio ular itu melambangkan kekuatan gelap, pemirsa. Akan memakan banyak korban. Lingkupnya masih di Jawa Barat ya, Jawa Barat. Terus di ujung Maroke deh. Ada di situ, nanti ada gempa. Ada gunung juga meletus, Sumatera Utara, sama Jawa Tengah. Para penikmat ganjil misteri, hingga pekan pertama bulan Mei, ada yang perlu diwaspadai. Sebab Mei adalah bulan tragis yang memiliki aura kurang baik. Penglihatan Bunda Dewi Riyadiva yang prediksinya titis mewanti-wanti untuk hati-hati. Akan terjadi letupan-letupan kecil yang muncul sebagai respon keadaan yang berat. Apalagi kondisi ekonomi yang makin sulit sehingga memicu meningkatkan kriminalitas. Sementara itu, bencana alam masih tetap memberi warna dramatis dengan kejadian-kejadian tak terduga. Salah satu yang akan terjadi adalah gempa besar yang susul menyusul. Lantas, akankah trauma kerusuhan Mei 1998 akan terulang? Lalu, apa yang harus kita lakukan? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Hingga pekan pertama bulan kelima tahun 2025, bencana masih menjadi ancaman menakutkan. Peristiwa-peristiwa alam yang langganan terjadi di Indonesia belum akan mereda. Meski kemarau sudah mulai datang, tapi curah hujan masih sering turun dengan deras. Akibatnya, terjadi banjir besar yang sulit terelakkan. Bencana lain yang juga memberi ancaman adalah gempa dan erupsi gunung api. Dua bencana itu memang niscaya karena Indonesia berada di atas bara api perut bumi, selain memiliki gunung-gunung besar yang sangat aktif. Kita akan mengalami apa ya, seperti guncangan prediksi Mami tahun kemarin ya, 2024, bahwa tahun ini pun akan terjadi seperti banjir itu masih melanda, gunung erupsi juga, terus kebakaran, gempa ya. Artinya kita dimanapun berada, untuk saudara-saudara kita dimanapun berada, hendaknya tetap waspada karena hal itu bisa terjadi kapan saja. Secara khusus, Bunda Dewi Riyadiva mewanti-wanti masyarakat untuk mewaspadai gempa bumi. Sebab bencana ini sudah kesemestian bagi Indonesia, meski kedatangannya nyaris tak pernah bisa ditebak. Yang membuat Bunda Dewi merasa perlu memberi peringatan kehati-hatian karena gempanya tidak tunggal. Bukan gempa yang sekali terjadi, tapi gempa yang susul menyusul.
Kalau untuk bencana ya yang udah Mami lihat itu pokoknya ada gempa susulan ya, terus gunung. Dari tahun kemarin juga Mami udah pasti bilang ini pasti gunung. Lingkupnya masih di Jawa Barat ya, Jawa Barat. Terus di ujung Maroke deh. Ada di situ nanti ada gempa, ada gunung juga meletus, Sumatera Utara sama Jawa Tengah. Aura bulan Mei yang tidak kondusif bukan hanya berasal dari semesta yang merana. Suasana tegang juga terjadi akibat situasi ekonomi yang diambang-tombang. Kesulitan ekonomi semakin dirasakan masyarakat akibat banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Itu yang memberi ledakan pengangguran sangat menakutkan. Sebab efeknya bisa kemana-mana. Mulai dari meningkatnya kriminalitas hingga terpicunya kejahatan-kejahatan lain. Termasuk pembunuhan dan pelecehan asusila. Tingkat pengangguran pasti, terus kerusuhan, pembunuhan, terus pelecehan seksual itu semakin meningkat. Pokoknya yang kriminal itu tuh semakin mencuat. Ya, yang Mami lihat ini dampaknya itu luar biasa, terutama untuk pencari kerja. Itu sulit yang akhirnya mereka tuh karena kesulitan ekonomi ya, jadi akhirnya mereka berbuat yang tidak baik seperti itu. Karena nanti ini akan menjadi momok yang sangat menakutkan ya. Gitu. Apalagi sekarang pencari kerja itu kan dibatasi dengan usia gitu ya. Lantas, akankah suhu politik juga ikut meningkat? Mungkinkah tragedi Mei 98 yang penuh trauma bakal terulang? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kerawanan sosial memang menjadi sesuatu yang mencemaskan, terutama karena badai PHK yang mengakibatkan terjadinya ledakan pengangguran. Situasi makin menegangkan karena kriminalitas tingkat tinggi seperti korupsi, seperti dipertontonkan secara sangat vulgar dengan nilai korupsi tak terbayangkan. Problematika makin ruwet oleh sebab kesenjangan yang sangat timpang yang mengakibatkan terjadinya goncangan sosial. Akan terjadi pembunuhan besar-besaran. Manusia saling bantai. Karena yang Mami lihat nih di tahun 2025 ini juga masih banyak banget goncangan-goncangannya. Kericuhan itu pasti ada gitu. Misalkan contohnya perang saudara sesama saudara, meributkan hal kecil gitu ya. Nanti dalam satu instansi, dalam segi politik pun ada ya. Karena yang Mami lihat di sini nanti semakin banyak tokoh-tokoh yang memegang peranan penting ini mencuat berupa korupsinya, sindikat yang lainnya gitu ya, itu semakin terkuak, satu persatu itu akan kebuka. Lalu, akankah pecah kerusuhan seperti tragedi Mei 98? Kalau sejauh yang Mami lihat, kerusuhan seperti tahun 98 pada waktu itu ya insya Allah sih enggak ya. Cuma kalau kerusuhan kecil-kecil mungkin iya, tapi insya Allah enggak seperti yang berapa tahun yang lalu terjadi. Kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam negeri semakin berat karena himpitan krisis global. Perang dagang diprediksi memicu terjadinya perang dunia yang menakutkan. Pemakaian senjata-senjata pemusnah yang misterius ditakutkan terjadi, melebihi kedahsyatan senjata nuklir. Itu yang membuat Bunda Dewi ikut merinding karena gambaran yang diterima batinnya akan banyak korban jiwa. Oh pasti masih berkecamuk. Bahkan mungkin lebih kalau yang Mami lihat ini lebih tragis, lebih parah, lebih banyak memakan korban. Nuklir
nuklir iya, gencatan senjata iya, karena Mami lihat di sini banyak bergelimangan mayat-mayat gitu ya, mayat-mayat gitu. Terus ada gempuran-gempuran gitu ya kan, gempuran-gempuran senjata yang luar biasa yang mungkin sampai Mami lihat nih, ini sampai merinding gitu ya. Kerusuhan massal ditakutkan bakal terpicu oleh ledakan pengangguran. Kesulitan ekonomi juga bisa merembet ke persoalan sosial lainnya. Sementara itu, Perang Dunia memberi ancaman sangat menakutkan karena pemakaian nuklir dan berbagai jenis senjata pemusnah. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Suasana tak menentu yang dipicu berbagai problematika hidup rupa-rupanya ikut dipengaruhi oleh tahun 2025 yang berada di bawah sio ular kayu. Sukarlo meyakini bahwa tahun ular memang sangat ganas, penuh mara bahaya dengan banyak memakan korban. Sebab sio ular melambangkan kekuatan gelap. Itu pula yang membuat bencana alam yang datang diberi kekuatan sangat besar, termasuk gempa-gempa dahsyat dengan magnitudo tinggi yang menakutkan. Dan akan terjadi gempa di Indonesia ini. Karena kenapa saya katakan gitu? Di zaman sekarang, menurut penanggalan Chinese, sekarang adalah sio ular. Sio ular itu melambangkan kekuatan gelap, pemirsa. Akan memakan banyak korban, yang lebih tepatnya di Kepulauan Seribu dan di sekitar Jakarta Utara. Hitung-hitungan sio ular kayu memang bisa menakutkan karena dinaungi kekuatan gelap. Tapi yang lebih menakutkan ialah kekuatan bencana yang datang dengan kekuatan sangat menggiriskan. Di luar bencana alam, kecelakaan-kecelakaan dahsyat juga akan terjadi di tahun ini. Dalam teropong batin Sukarlo, akan terjadi kecelakaan amat dramatis di jalan tol yang melibatkan banyak kendaraan. Korbannya juga tidak sedikit, sehingga menjadi kecelakaan paling tragis. Kalau kapal nggak, kebanyakan kecelakaan di darat. Tol C. Ada mobil Avanza hitam hancur, Yaris hancur, Innova satu terbalik, sama Honda Jazz. Tapi yang lebih parah Honda Jazz ya, penyok ya, mati semua di dalam. Lalu apa yang harus dilakukan agar semua malapetaka tidak menimpa kita semua? Kita wajib berhati-hati dan berdoa kepada Allah. Karena manusia hanya titipan. Kita harus tawakal dan tetap menjaga kebaikan dimanapun kita berada. Karena yang namanya musibah itu dari diri kita sendiri. Contoh, kalau kita melakukan karma baik, akan menghasilkan yang baik. Kalau kita mau karma yang buruk, akan menghasilkan karma buruk. Bulan Mei memang memberi traumatik. Oleh sebab pernah terjadi tragedi kemanusiaan saat pecah kerusuhan massal tahun 1998. Apalagi tanda-tanda terjadinya krisis mulai terlihat dengan kesulitan-kesulitan besar yang mulai dirasakan masyarakat. Tapi semoga gambaran yang berbahaya tidak menjadi kenyataan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.